warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Patabo, NPM 1940 Prodi Aquacultur A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Platyhelminthes dan Phylum Annelida. Selamat menyaksikan. Platyhelminthes merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dan tubuhnya pipis secara dorsoventral. Platyhelminthes ini tidak memiliki rongga tubuh atau aselom, sehingga mereka disebut hewan aselomata. Tubuhnya tidak bersegmen-segmen, bentuk tubuhnya bervariasi dari yang berbentuk pipi memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Ukuran tubuh bervariasi mulai yang tampak mikroskopis, beberapa milimeter hingga berukuran panjang 25 meter. Sebagian besar cacing pipi berwarna putih atau tidak berwarna. Sementara yang hidup bebas ada yang berwarna coklat, abu-abu, hitam, atau berwarna cerah. Struktur dari tubuh Platyhelminthes ini, satu, sistem pencernaannya. Sistem pencernaan Platyhelminthes atau cacing pipi ini ialah gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipi ini dimulai dari mulut, faring ke kerongkongan. Kedua, sistem saraf. Dalam sistem saraf terdapat beberapa macam sistem saraf pada cacing pipi, ialah pada sistem tersebut pusat susunan saraf disebut dengan ganglion otak terdapat pada bagian kepala dan jumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut keluar tali saraf isi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh yang dihubungkan dengan serabut saraf melintang. Kedua, pada cacing pipi yang lebih tinggi tingkatnya, sistem saraf dapat tersusun dari sel saraf atau neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori atau sel pembawa sinyal dari indera ke otak, sel saraf motor atau sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi atau perantara. Tiga, ada sistem indera. Dari beberapa jenis cacing pipi ini memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau kepala. 4. Sistem reproduksi. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual ialah dengan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi di dalam tubuh. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Ciri-ciri Platyhelminthes. Pertama, memiliki bentuk tubuh pipi simetris dan tidak bersegmen. Kedua, memiliki ukuran tubuh mikroskopis, dan ada juga yang memiliki panjang tubuh 20 cm, yaitu cacing pita. Ketiga, memiliki satu lubang, yaitu di mulut tanpa dubur. 4. Memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau dua kelamin. 5. Hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. 6. Habitat di air tawar, air laut, tempat lembab. Klasifikasi Platyhelminthes dibedakan menjadi 3 kelas, antara lain: pertama, Turbellaria atau cacing rambut getar. Memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Hewan ini biasanya hidup di air tawar yang jernih, air laut atau tempat lembab, dan jarang sebagai parasit. Kedua, Trematoda atau cacing isap. Cacing isap adalah parasit yang berbentuk silinder atau seperti daun. Panjangnya berkisar 1 cm hingga 6 cm.
Cacing ini memiliki penghisap atau untuk menempelkan diri ke organ internal atau permukaan luar inangnya, dan semacam kulit keras yang membantu melindungi parasit itu. Ketiga, cestoda atau cacing pita. Cacing pita ini memiliki tubuh yang berbentuk pipi, panjangnya 2-3 meter dan terdiri dari bagian kepala atau skoles dan tubuhnya atau strobila, kepala atau skoleks dilengkapi dengan lebih dari 2 alat penghisap. Phirum Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoplastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Phirum Annelida ini hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara seksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya, tapi sebagian besar Annelida berproduksi secara seksual. Walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Ciri-ciri atau karakteristik Phirum Annelida: pertama, memiliki tubuh bersegmen atau beruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Kedua, bersifat tripoblastik, selomata, simetri bilateral, dan metameri. Tiga, mempunyai sistem pencernaan sempurna, yaitu mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok usus, dan anus. 4. Tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Sistem organ Annelida, pertama, sistem peredaran darah. Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan ada pembuluh darah yang mengandung hemoglobin sehingga darah berwarna. Fungsi pembuluh darah Annelida yaitu untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Sistem pencernaan. Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem reproduksi. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangbiakan secara seksual. 1. Annelida memiliki 2 alat kelamin, yaitu jantan dan betina atau hermafrodit, tetapi reproduksi secara aseksual tetap membutuhkan 2 individu yang akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Peranan Annelida mempunyai beberapa peran yang bisa dimanfaatkan atau menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia. Peranan Annelida yang menguntungkan atau bermanfaat yaitu sebagai makanan manusia, bahan baku ternak, bahan baku obat, bahan baku kosmetik. Dan peranan Annelida yang merugikan: menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambak, pacet, dan lintah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.